Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafa Syarifuddin Masnan. Saya akan menjelaskan mengenai alam dan manusia. Oh iya, sebelum masuk ke materi yang lebih dalam, saya ingin bertanya, apakah hari ini kalian sudah bercermin? Kalau iya sudah, apa yang kalian lihat dalam cermin? Oh tentu, bayangan dari diri kita sendiri. Mari kita berpikir sejenak. Pernah nggak sih kalian berpikir kenapa kita bisa hidup gitu? Atau kenapa kita masih hidup? Bahkan kita pun nggak tahu cara mengontrol jantung kita bagaimana, tiba-tiba masih gerak aja. Ataupun kita nggak tahu cara mengontrol paru-paru kita, kok tiba-tiba masih menghembuskan nafas. Terus bahkan kita pun nggak mengontrol sel-sel dalam tubuh kita, DNA, bagaimana cara mereka bekerja, tapi kenapa masih bekerja dan kita masih hidup gitu. Bahkan kita pun nggak tahu kan, tiba-tiba aja hidup di dunia ini. Itulah contoh renungan sedikit betapa lemahnya kita sebagai manusia di hadapan Tuhan. Atau begini, untuk bertahan hidup kita membutuhkan sesuap nasi, asupan makanan. Nah, sebuah makanan, atau kita ambil contoh nasi, itu hanya benda kecil tak hidup, bahkan tak memiliki akal. Dan kita menggantungkan hidup kita terhadap makanan tersebut. Nah, itu kan berarti betapa tidak ada daya dan upayanya kita, betapa lemahnya kita di hadapan kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balik ke cermin itu tadi, dalam cermin kita melihat wajah kita yang telah dibentuk secara sangat-sangat sempurna. Ada mata, ada hidung, ada telinga, ada mulut, ada rambut, yang semua organ ini memiliki fungsi dan kerjanya masing-masing. Coba begini, andaikan kita tidak memiliki mata, bisa dibayangkan kan? Atau kita tidak memiliki telinga, atau seenggaknya kita kehilangan fungsi dari mata. Sungguh bisa dibayangkan kan? Nah, bagi kita yang diberikan nikmat secara utuh normal, alhamdulillah, betapa bersyukurnya kita telah diberikan semua segala bentuk nikmat ini. Untuk apa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita sebagai manusia di bumi? Yang pertama, untuk menyaksikan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Tuhan yang sangat berkuasa. Yang kedua, kita ditugaskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah sebagaimana layaknya kita sebagai makhluk, kita beribadah kepada Sang Khalik, Sang Mencipta. Yang ketiga, kita menjadi khalifah di bumi, menjadi penghuni bumi yang mengemban tugas dan amanat dengan mengelola sumber daya alam untuk beribadah kepada Allah. Jadi orientasi kita semua ini, apapun kegiatan kita, adalah untuk beribadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan berbagai macam banyak sumber daya di bumi ya untuk kita. Jadi kita bisa menggunakannya secara benar dan sesuai aturan-aturannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam melaksanakan tugas kita sebagai manusia, kita diberi wewenang memanfaatkan sumber daya di bumi dengan tujuan untuk penghambaan kepada Allah dan menegakkan agama. Lalu kita ini sebagai manusia, atau dalam bahasa lain dalam Al-Quran, manusia disebut juga sebagai basarun, Anas, Bani Adam, ataupun insan. Ialah makhluk yang berakal budi, atau bisa diartikan mampu menguasai makhluk lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sebagai makhluk terbaik di antara makhluk-makhluk lainnya. Hal ini dapat dilihat dari struktur yang lengkap, bukan hanya jasmani, ada juga fisiologis, rohaniah, psikologis. Kita pun memiliki nafsu, tidak seperti malaikat tidak memiliki nafsu. Jadi kita benar-benar makhluk terbaik di antara
makhluk-makhluk lainnya. Diciptakan dari apakah manusia itu? Manusia pertama ialah Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Manusia kedua ialah Siti Hawa. Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Dan manusia-manusia setelah itu dari berbagai zaman hingga zaman sekarang diciptakan dari air mani atau nutfah ataupun sel sperma. Coba kita bayangkan, coba kita renungkan, dari sel sperma yang sangat-sangat kecil dapat terbentuk kita sebagai manusia yang dapat berpikir dengan kesempurnaan strukturnya. Bagaimana mungkin bisa terjadi dengan tanpa kuasanya Allah Subhanahu wa taala? Jadi kita harus terus bersyukur karena telah diberikan nikmat berupa kita dijadikan sebagai manusia. Kita jangan sampai lupa diri, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengecewakan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan segini banyak nikmat hanya demi kita. Kita harus terus tetap beribadah. Seandainya kita melakukan kesalahan, kita bertobat. Kita memang tempatnya salah, tapi kita juga memiliki kewajiban untuk bertobat setelahnya. Jadi teruslah berbuat baik. Lanjut, manusia memiliki 5 tahap alam. Yang pertama alam ruh, yang kedua alam rahim, yang ketiga alam dunia, dan yang keempat alam barzah, dan yang terakhir alam akhirat. Untuk saat ini kita berada di alam dunia, jadi masih ada tahap-tahap selanjutnya untuk kita lewati menuju alam akhirat. Lalu apa keutamaan dan kelemahan kita sebagai manusia? Manusia beberapa keutamaan kita sebagai manusia. Yang pertama, kita memiliki insting. Yang kedua, kita memiliki panca indera. Yang ketiga, kita memiliki akal. Keempat, kita memiliki hidayah agama. Apa saja kelemahan manusia? Yang pertama, kita mudah mengeluh. Kedua, kita lemah. Ketiga, kita payah atau sibuk. Dan yang keempat, kita zalim. Semoga dengan paparan sedikit dari saya dapat meningkatkan iman kita, khususnya saya sendiri, umumnya bagi kita semua. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.